poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, baiknya kita membuka pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah supaya menegakkan diri kita supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, agar kita tidak berdoa membaca surat Al-Fatihah. Ya, sudah selesai. Jadi, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi kita, jadi sudah 3 kali pertemuan ini kita membahas tentang materi kita, yaitu beriman kepada malaikat, Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib selain malaikat. Ya, masih ingat makhluk gaib selain malaikat itu apa saja? Iya, ada jin, setan, dan iblis. Ya, jadi masih berbicara tentang. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat daripada malaikat, jin, iblis dan setan ya. Nah, jadi letak bedanya dari sifat-sifat manusia itu seperti apa sudah kita bahas juga. Dan yang sekarang yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib selain malaikat. Ada jin, iblis dan setan. Jadi sebelumnya, sebelum kita pelajari tentang hikmah beriman ini, pertanyaan saya kepada kalian, ya, apa kira-kira yang akan kamu lakukan atau kalian lakukan jika selalu merasa diawasi oleh malaikat di setiap perbuatanmu, baik yang kecil atau yang besar? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika ada yang mengawasi? Baik, mulai dari perbuatan kecil maupun perbuatan besar yang kalian lakukan, ada yang mengawasi. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika ada yang memata-matai kalian? Ya, tentunya yang pertama adalah kita tidak akan berbuat sesuatu yang tidak. Karena kalau yang mengawasi kita itu adalah manusia. Ya, kira-kira contohnya ya, ada orang yang akan memata-matai kita, melihat gerak-gerik kita. Apakah yang akan kita lakukan itu baik ataukah yang akan kita lakukan itu buruk? Dicatat terus semua, dilaporkan. Karena akan dilaporkan ke atasan atau siapa, tentunya kita tidak akan berani berbuat yang tidak. Seperti itu halnya ketika kita merasa diawasi oleh malaikat, maka yang kita lakukan adalah apa? Tentunya selalu berbuat baik. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh malaikat. Nanti laporan-laporannya, catatan-catatannya, siswa ini namanya ini pernah melakukan ini, dilaporkan kepada Allah, berbuat ini dan itu, itu baik, buruk, dibawa catatan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hal itu, ketika kita merasa diawasi oleh malaikat, akan dicatat apa yang kita lakukan. Tentunya kita harus berhati-hati dalam berbuat. Ya, entah itu berbuat suatu hal yang besar atau yang kecil, lebih-lebih lagi ketika melakukan suatu dosa. Ya. Kemudian yang kedua, ya, mengapa kita harus waspada terhadap
neraka. Karena waspadanya kita jangan sampai hidup terjerumus ke dalam lubang neraka, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang akan membuat kita terjerumus ke dalam neraka atau godaan setan atau iblis. Kemudian yang akan menjadi materi kita terakhir ini adalah di pertemuan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, hikmah kita beriman kepada malaikat apa? Yang pertama, mengenal keagungan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Kemudian kebesaran makhluk yang pada hakikatnya adalah keagungan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang menjadi hak kita sekarang, itu sebenarnya adalah bagian dari kekuasaan Allah, keagungan Allah. Sehingga kita ditakdirkan menjadi seperti ini dan itu. Ini adalah bagian dari kekuasaan Allah. Yang kedua, hikmah kita beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya adalah dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan di kita. Seperti yang contoh yang tadi, ketika kita merasa diawasi oleh malaikat, maka kita tidak akan pernah berbuat kejahatan. Kenapa? Karena kita selalu merasa diawasi. Sehingga itu akan menjadikan iman kita semakin bertambah, nilai ibadah kita juga semakin kita giatkan atau semakin kita tingkatkan. Yang ketiga apa? Syukur kepada Allah atas perhatian Allah. Jadi Allah itu perhatian sama kita. Ya. Bukti perhatiannya Allah kepada kita itu apa? Memberikan kita rezeki. Ya. Ada saja jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang tentunya kita harus mensyukurinya. Dengan apa kita bersyukur? Ya, selain rutin mengucapkan zikir, menambah nilai ibadah, juga semakin kita belajar untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah dan tak lupa mengucapkan kata syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Ya, masih kita diberikan kesempatan bernafas, masih Allah berikan kesempatan kita kesehatan untuk bisa mengikuti dan duduk belajar bersama. Ya, dibandingkan dengan teman-teman kita di luar sana yang terbaring sakit, yang sudah meninggal dunia ketika masih muda, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, kesempatan, ya, sehingga kita masih tetap bisa bertatap muka, bertemu, duduk, belajar. Kemudian yang keempat, ya, jadi kita jadikan contoh malaikat itu yang disiplin, ikhlas melaksanakan perintah Allah. Ya. Jadi jangan merasa terpaksa ketika menjalani kewajiban kita, sholat 5 waktu misalkan, puasa, ataupun kewajiban-kewajiban yang lain. Kenapa? Karena itu adalah merupakan balasan kita atas rezeki, atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya kepada kita semua. Kemudian yang keenam, kita lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Ya, sebab musuh manusia itu adalah selalu menjerumuskan kita ke lubang api neraka. Ya. Dan yang terakhir adalah selalu berjalan di jalan Allah. Artinya kita selalu berbuat kebaikan, mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan Al-Quran dan
yang akan harus kalian jawab untuk menguasai materi pembelajaran kita mulai dari semester pertemuan 1, 2, dan 3. Ya. Sejauh mana pemahaman kalian dalam memahami pembelajaran kita atau materi kita mulai dari pertemuan 1, 2, dan 1. Oke, silakan dipelajari apa yang ditulis atau apa yang pernah